yang tidak turun. Semoga Julia dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalian harus tetap berperilaku baik, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Agar apa? Agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama ya. Sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kepada negara Indonesia. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia. Oke, kemarin Ibu sudah memberikan tugas membagikan lembar untuk diamati per kelompok masing-masing ya. Sekarang coba kelompoknya Faruk maju ke depan. Apa yang dilihat di dalam gambar tersebut? Oke, silakan Faruk. Apa yang kamu lihat di dalam gambar tersebut, Faruk? Letak astronomis Indonesia. Oke, letak astronomis Indonesia itu ada berapa ya? 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 90 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Oke, apa lagi yang kalian lihat? Ada gambar kutub utara, garis bujur barat, garis lintang utara. Oke, ada lagi yang dilihat? Tidak ada lagi. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Faruk. Terima kasih Faruk. Oke, selanjutnya kelompoknya Agil. Silakan Agil, kelompoknya. Letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. Oke, letak geografis dan letak astronomis Asia Tenggara. Apa lagi yang kalian lihat? Pandangan Samudra Hindia, Teluk Benggala Laut, Andaman dan Bangladesh. Sebelah selatan berbatasan dengan. Ada lagi yang kalian lihat? Tidak ada lagi. Oke, silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk Faruk, untuk Agil ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia ya. Oke ya. Jadi letak astronomis itu seperti ini. Kelihatan? Sebelum Ibu jelaskan lebih jauh, kita simak video berikut ya. Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Peta Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesuai. Oke, tadi itu tentang video tentang letak geografis Indonesia. Ibu ulang lagi tentang arti letak geografis dan letak astronomis. Adalah apa? Indonesia memiliki 2 musim, yaitu apa? Panas sama hujan. Panas dan hujan. Kemudian pengaruhnya yang kedua, Indonesia memiliki matahari yang bersinar sepanjang tahun ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia? 3. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Tidak, Bu.
Tidak ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. LKPD yang Ibu sudah bagikan tentang pelabuhan dan bandara yang ada di Indonesia ya. Karena ada sangkut pautnya pembelajaran kita hari ini tentang letak geografis Indonesia. Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Salah satu perdagangan melalui jalur laut ya. Jadi sekalian simak video berikut. Kita simak video berikut tentang bandara terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus mencatat bandara apa saja yang kalian lihat. Kemudian kalian tulis di LKPD tersebut. Kalau kalian masih belum mengerti atau belum paham, kalian bisa menanyakan kepada ibu ya. Nama bandara dan Oke, lapangan kita udara simak di setiap bersama. provinsi Indonesia Part 1. Coba teman-teman sebutkan nama bandara dan lapangan udara di setiap provinsi Indonesia. Betul, Bandara Soekarno-Hatta. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pada buku pelajaran tematik kelas 5, tema Kalian sambil ini ya, sambil mencatat nama bandara tersebut. Nanti setelah ini kalian maju kembali ke depan untuk mempresentasikan bandara dan pelabuhan yang Ibu sudah pernah atau videonya. lapangan udara dan pelabuhan di setiap provinsi di Indonesia ini dipecah menjadi provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan memiliki bandara Sentani. Nah, itulah bandara yang ada di setiap provinsi Indonesia. Di video berikutnya, kita akan membahas lapangan udara yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Lanjut ke part 2 ya teman-teman. Teman-teman, Oke. jangan lupa di like, Oke, sekarang kita pindah ke nama-nama pelabuhan ya. Sambil kalian catat lagi di LKPD tentang pelabuhan yang ada di Indonesia ya. dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan menjadi tempat berlabuh bagi kapal-kapal dan transportasi laut Asia Timur. Oke deh, itu tadi adalah daftar 10 pelabuhan terbesar dan tersibuk yang ada di Indonesia. Apakah kamu pernah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di daftar tadi? Tulis komentar kamu di bawah ini ya. Sampai di sini dulu info hari ini dan sampai jumpa di info menarik berikutnya. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Coba kelompoknya Faruk tentang apa kelompoknya Faruk? Bandara. Bandara, oke siap, silakan. Nanti teman-temannya menanggapi kalau misalnya tidak sesuai dengan jawaban kalian ya. Oke, silakan Faruk. Di Provinsi Banten ada Bandara Soekarno-Hatta. Provinsi Kalimantan Timur ada 6 bandara Tanjung Harapan. Provinsi Papua Barat memiliki nama Bandara Renggine. Sumatera Utara memiliki nama Bandara Kuala Naum. Provinsi Bengkulu memiliki nama Bandara Fatmawati. Provinsi Sumatera Barat memiliki nama Bandara Minangkabau. Oke, kasih aplaus dulu buat Faruk. Makasih Faruk. Silakan kelompok lain, ada yang mau maju lagi ke depan tentang pelabuhan? Oh ya, kelompoknya Agil, silakan kelompoknya Agil. Provinsi Kalimantan Utara, nama pelabuhan Tanjung Harapan. Papua Barat, Provinsi Papua Barat, nama pelabuhan Renggine. Provinsi Banten, nama pelabuhan Soekarno-Hatta. Provinsi Sumatera Utara, nama pelabuhan Pulau Naun. Provinsi Bengkulu, nama pelabuhan Fatmawati. Oke, cukup? Oke, ada yang mau ditanggapi nggak? Atau sama jawabannya? Sama jawabannya? Oke, sama ya. Oke, terima kasih untuk Faruk dan kelompoknya Faruk dan kelompoknya Agil ya. Oke, terima kasih sudah melakukan tugasnya dengan maksimal ya. Sekarang, oke,
Sekarang Ibu mau mengulang lagi materi tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Coba tadi Faruk, letak astronomis Indonesia tadi berapa Faruk? 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Kalau Agil tadi, kita letak geografis kita ada berapa tadi ya? 2 benua dengan 2 samudra apa aja? Australia, Dengan benua Asia. Asia, Oke, dengan benua Asia. Samudranya ada 2. Samudra apa? Samudra Pasifik, Dan Hind. dan India. Oke, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Hari ini jadinya kita sudah mempelajari tentang apa? Coba, Faruk. Kita mempelajari hari ini tentang apa? Tentang apa tadi? Letak pelabuhan, dan sama lagi? Bandara, Bandara, apa lagi? letak astronomis Indonesia. Dan letak geografis. Coba, Agil. Tadi penyebab dari letak astronomis Indonesia itu Indonesia memiliki 2 musim. Musim apa aja? Hari ini tentang apa? Pelabuhan. Oke, pelabuhan. Letak geografis Indonesia. Penyebabnya apa aja tadi? Akibatnya, pengaruhnya. Kita memiliki letak geografis Indonesia. Apa tadi? Indonesia menjadi negara maritim, Kenapa disebut negara maritim? karena memiliki perairan yang sangat luas. Karena memiliki perairan yang sangat luas. Oke ya, sangat luas. Jadi Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oke, hari ini kita sudah melakukan aktivitas kita, berdiskusi bersama dengan cara berkelompok. Untuk kelompok 1, kelompok Agil, kelompok 2, kelompok Aiba, dan kelompok 3, kelompok Faruk, semuanya mengerjakan tugas dengan baik, ya. Tapi untuk reot hari ini karena karena melakukan aktivitasnya dengan baik, kelompok 1 Ibu kasih bintangnya 5. Kelompok 3 Ibu kasih bintangnya 5. Karena berani maju ke depan. Kelompok 2 Ibu kasih bintangnya 2 karena mau mengerjakan tugasnya juga dengan baik. Tujuannya apa? Supaya kalian lebih bersemangat untuk melaksanakan aktivitas atau melakukan tugas kalian dengan baik. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas masing-masing di rumah untuk dikerjakan tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cukup. Yang tidak sesuai 1 contoh dan yang sesuai 1 contoh. Boleh menanyakan kepada Bapak, Ibu, Kakak atau adik di kumpul minggu depan ya. Apa saja tugasnya tadi? Tugasnya di rumah Ibu menyuruh apa? PR-nya? Untuk mencari 1 tingkah laku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang letak astronomis, letak geografis Indonesia. Kita ulang lagi. Letak astronomis Indonesia tadi terletak di antara berapa? 11 derajat, 6 derajat Ya. lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Oke, pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 2 musim. Apa aja? Panas dan hujan. Panas dan hujan. Kemudian memiliki matahari atau sinar matahari sepanjang tahun. Oke, ya, siap, Prof. Baik, selamat ya sudah melakukan PPL 2 gitu ya, Bu Siva ya. Ya, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Dengarkan suara Ibu terputus-putus. Seperti ini kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang nggak kedengaran gitu. Mungkin gangguan jaringan kali ya. Ya, nah, nggak kedengaran apa yang Bu Siva ngomong ini. Halo? Halo Bu Siva? Halo? Halo ya, Bu. Halo?
Bu, ya Bu, siap. Ya, ini nih, kedengaran tadi enggak kedengaran. Halo? Iya, halo. Suaranya hilang datang, hilang datang. Iya. Iya, Nah, gitu juga tadi. Apa kadang ini kadang apa namanya? kadang muncul, iya. Iya, heeh. Nah, gini, sebenarnya kalau ngelihat waktu belum waktunya, masih sekitar 10 menitan kan, karena tadi ya kan mestinya kan 9.20 ya. Iya, Ya. siap. Nah, mungkin itu terjadi karena gini, intonasi bicaranya Bu Siva itu terlalu cepat gitu loh. Ya. Iya, siap. Nah, jadi itu. Nah, dia intonasi bicaranya terlalu Ya. cepat. Oke. Jadi sehingga apa namanya? Terus ini juga memberikan kesempatan kepada siswa itu ya. Jadi misalnya ini sambil lembar observasi tadi. Iya Bu, sudah sambil saya contreng tadi. Ya, nah pada saat nyontreng lembar observasi itu kelihatan ke siswa gitu kan setelah video gitu kan PowerPoint terus mereka kan diminta untuk berdiskusi mengerjakan LKPD itu kan ya. LKPD ya. Nah, saat itu Bu Siva kan mendekati mereka kelompok itu satu persatu ya, kemudian dimotivasi gitu kan ya. Siswanya dimotivasi bekerja bersama ya supaya bisa bagus LKPD-nya kan gitu kan, mestinya kan kayak gitu kan. Siap. Nah, terus Bu Siva kan melihat kan di kelompok itu siapa anak yang suka berpendapat, itulah acuannya mencentang itu kan, penilaian prosesnya itu ya. Itu pada saat mengerjakan LKPD sambil memotivasi, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang penting berdiskusi gitu kan dengan teman, mau berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Jadi pelan-pelan, nah gitu ya. Jadi terus Ibu selalu ingat ada acuan waktu. Kalau kegiatan awal sampai segini, kegiatan inti sampai segini, lalu kegiatan penutup sampai segini. Nah itu dipatuhi betul gitu ya ininya ya. Siap, Prof. Persis seperti yang sudah dibuat di RPP. Iya kan? Siap. Itu RPP kan menjadi pegangan guru dalam menjadi acuan kan. Jadi misalnya ice breaking. Nah, jadi yang masih perlu lagi di ini mungkin nanti ini kan sudah selesai tapi enggak apa-apa, sudah bagus tinggal perlu ditingkatkan. Terima kasih, Prof. Yaitu mengelola kegiatan awal juga ya. Jadi perlu penekanan, tadi lupa, perlu penegasan. Prof, ini kesepakatan kelasnya lupa tadi. Maaf, Prof. Iya, makanya saya bilang mungkin ini karena itu makanya saya bilang di kegiatan awal ya. Iya, dan begitu pun di kegiatan penutup ya, kesimpulannya itu guru bersama siswa mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi kan misalnya tadi, coba kelompok 1 ya, gimana kesimpulannya terkait apa tuh tujuan pembelajaran 1 tuh? Ini tentang letak astronomis dan letak geografis. Coba kelompok 1 atau kelompok 5, letak astronomis, mari kita kesimpulkan letak astronomis Indonesia tuh apa? Bagaimana gitu kan? Oh, ini terletak di bujur timur, lintang utara gitu ya? Iya, siap. Kan begitu kan? Nah, jadi siswa tuh pulang ada ini. Baru sekarang yang kedua, silahkan kelompok 3, kan gitu kan? Kelompok 3, misalnya yang kedua apa? Apa tadi? Tentang nama-nama pelabuhan dan nama bandara. Nah, itu juga saya mau bilang kan. Jadi mungkin lebih bagus di tabel itu. Tabel kan itu kemarin ya? Tabel. Nah, jadi bagusnya itu nama pelabuhan dengan tempatnya. Jadi anak-anak tuh betul-betul ini. Ya, jadi dia diberi pilihan kan, misalnya kan minimal 5 atau kemarin minimal 5. Nah, jadi kan dia bisa memilih. Oh, Jakarta, pelabuhan, Tanjung Priok, bandara, Soekarno-Hatta, kan gitu kan. Jadi lebih kan itu kan masih juga IPS toh, mengenal nama dengan jadi itu ya. Nanti saya lupa itu ditambahkan itu ya, dan itu luar biasa kalau anak-anak ini ya. Anak-anak dan itu kan dia bisa dapati di Google informasi itu kan. Nama-nama bandara dan tempat ya. Apalagi ini kan mereka sudah kelas 5 ya. 5. Ya, jadi sudah ini kan. Nah, jadi seperti itu tinggal mungkin suaranya Ibu yang atau bicaranya Ibu lebih ini. Siap, Prof. Di-slowly-kan gitu ya. Jadi siap. Terima kasih, Prof. Jadi bisa ini terus kesempatan berikan kepada siswa antara kelompok yang satu pada saat presentasi gitu kan? Ya. Iya, siap, Prof. Kelompok satu presentasi, dia sebenarnya semua mempresentasikan LKPD yang sama kan? Tapi kita membelajarkan kepada mereka bagaimana melatih keterampilan komunikasi, ya kan?
Nah, Iya, itu iya. kita latih kepada mereka. Karena kan 4C itu kan keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi gitu kan. Dan malah Ya. seiring dengan itu mereka paham kan tentang, Mm-mm. lebih paham lagi dia kan tentang letak geografis dan letak astronomis. Nah, Astronomis. kalau Ya. misalnya kalau misalnya sudah terbiasa begitu, boleh mereka bekerja LKPD yang sama, tapi nanti misalnya kelompok satu mempresentasikan, nanti kelompok dua menanggapi. Nah, gitu kan. Jadi Ya, bisa. siap. Nah, kalau dia sudah terbiasa gitu kan. Ya, itu. Nah, jadi seperti itu ya, Bu Siva ya. Iya, Mungkin siap, begitu Prof. dari saya ya. Terima Baik, kasih, Prof. baik ya. Mungkin Bu Yunita, silahkan Bu. Ya. Apa Bu Yunita bisa nggak? Kalau nggak bisa. Halo Bu Yunita. Bu, Tadi kayaknya Bu Yunita, izin karena mau anu ya. ini Prof, Ya, lagi iya. ada Ada kegiatan. kegiatan bilang ya. Iya, dia ada Ya. lagi kegiatan. Dia bilang sambil mantau gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya yang Iya, Prof, saya siap. berikan Terima kasih pesannya. banyak, Prof. Ya, oh iya, jangan lupa tadi hasil mencentang lembar observasi itu disampaikan pada saat reward. Yang Ibu Iya, bilang betul, kemarin sudah. gitu kan. Sudah ya? Iya, siap. Dengan Iya, ini sudah, Prof. dengan menurut kalian kelompok mana tadi yang bagus ininya? Oh, iya, iya, Nah, iya. kan? Nah, itu yang Oke. belum ya. Nah, makanya Iya, itu kan belum, itu yang belum, Prof. reward Oke, saya didasarkan catat pada dulu, Prof. penilaian siswa dengan hasil lembar observasi oleh guru. Ya. Nah, ke depan lembar observasi itu boleh enggak guru yang pegang, diberikan di Oh, kelompok gitu. di kelompok. Oh, Nah, nanti siap, kan siap, melatih siap, siap. kejujuran dia kan? Iya, Iya iya, kan? Nah, dia nyentang dirinya sendiri, betul atau enggak, jujur apa enggak gitu kan? Iya kan? Nanti kan Ibu misalnya pas reward, coba siapa tadi yang mencentang bertanya. Nah, kan nanti kan mereka angkat tangan. Nanti temannya Iya, nanti siap. bilang, "Loh, tadi kok nanya bilang gitu." Nah, berarti kan ada ini itu karakter Iya. kejujuran. Tapi nanti lama-lama anak memahami, itulah yang saya katakan itu Iya. namanya beriman dan bertakwa. Bertakwa. Nah, jadi bukan hanya Siap, dinilai dari doa, dari apa namanya, bagaimana dia sholat, bagaimana dia ke gereja, tapi wujudnya itu di dalam pembelajaran ya. Iya, Nah, ya. siap, Prof. Siap, Jadi Prof. seperti itu ya, Bu Siva ya. Iya, Baik. siap, Prof. Terima kasih. Selamat ya. Ya, Iya. baik. Ya. Nanti Oke, berarti jam berapa kita masuk yang satunya? 30 ya? Ini 9.30. 9.30, Prof. Ya. Yang kedua ini Ibu Misna. Ya, oke. Berarti Ibu tetap di Oke. Zoom, cuman Bu Siva yang keluar dulu Yang ya. keluar. Stop Iya, siap, Prof. recording, Saya ya. izin stop record ya, Prof. Baik, terima kasih.